Halo semuanya, kami dari kelompok 4, mata kuliah Pancasila, kelas TT 4604. Dalam video ini, kami akan melakukan proyek sosial, dan SDGs yang kami pilih adalah mengenai kesetaraan gender. Video ini juga kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila kami. Kegiatan ini merupakan sebuah proyek sosial dari kelompok kami, yaitu dengan menempelkan beberapa poster mengenai kesetaraan gender di beberapa mading yang ada di sekitar Telkom University. Dengan berharap bahwa warga kampus seperti mahasiswa, dosen maupun staf dapat melihat poster tersebut dan kesetaraan gender yang ada di sekitar kampus maupun di luar kampus lebih dapat disuarakan. Kesetaraan gender atau gender equality merupakan konsep dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar dalam hal ini, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Dengan merujuk pada deklarasi ini, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan mencantumkan istilah hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan gender ini merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut atau hak-hak tersebut dirampas karena jenis kelamin mereka. Kami ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa pentingnya kesetaraan dalam gender. Tidak hanya mengingatkan, kami juga berharap dengan adanya proyek sosial ini, masyarakat dapat menjalankan apa yang kami sampaikan. Nah, untuk tujuan kesetaraan gender yang pertama yaitu menghilangkan segala bentuk pelecehan seksual terhadap wanita. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk diskriminasi yang tidak jarang terjadi pada wanita dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkungan kerja. Yang ketiga itu memperoleh hak atas sebuah kepemilikan barang. Yang keempat memperoleh hak yang sama dalam aspek pendidikan. Dan yang terakhir memperoleh kebebasan dalam hal berpartisipasi pada kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Terdapat beberapa faktor dari ketidaksetaraan gender. Yang pertama yaitu ada pelabelan sifat-sifat tertentu atau stereotip. Nah, jadi wanita ini sering dianggap sebagai makhluk yang rendah, makhluk yang lemah, makhluk yang emosional dan cengeng gitulah. Lalu yang kedua faktornya yaitu pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Nah, jadi ini tuh pemiskinan ekonomi terhadap perempuan ini biasa dialami oleh perempuan desa yang pekerjaannya itu sebagai petani, yang dimana awalnya itu asumsinya petani itu cuma profesi yang identik dengan yang dilakukan oleh laki-laki gitulah. Nah, lalu maka dari itu di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan itu dianggap lebih rendah sehingga itu berimbas pada perbedaan gaji yang diterima antara perempuan dan laki-laki. Lalu faktor yang ketiga itu ada subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh laki-laki, itu yang sering kita dengar ya, begitu ya. Yang dimana ini sebenarnya berkaitan juga dengan faktor yang pertama tadi, yaitu stereotip atau kayak pelabelan. Karena wanita itu dianggap lemah, dianggap kurang pantas mungkin untuk sebagai pemimpin, jadi perempuan tuh seperti dinomorduakan dan dianggap gak cocok jadi pemimpin. Ya dianggap cocok jadi pemimpin cuman di kaum wanita aja gitu. Lalu yang keempat, adanya tindak kekerasan atau violence terhadap perempuan. Jadi kaum perempuan itu seperti sering dianggap lemah dalam fisik, sehingga seringkali mengalami pemukulan, pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Lalu yang terakhir itu masih maraknya budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, sehingga budaya patriarki ini menganggap bahwa kaum laki-laki ini secara kodrat merasa ada superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bernegara.
Jadi itulah terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari ketidakadilan gender.